Halo, selamat pagi semua. Good morning everyone. Apakah Anda sedang bingung menulis paper ilmiah? Atau mau memulai skripsi, nggak tahu harus mulai dari mana? Atau ingin bikin paper singkat, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, ini adalah topik untuk Anda. Ya. Jadi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu topik singkat, tips singkat tentang bagaimana membuat sebuah paragraf pengantar atau bagian pendahuluan. Kalau dalam paper ilmiah disebut pendahuluan, atau dalam bahasa Inggrisnya introduction atau background ya. Nah, tips ini berguna bukan hanya untuk ketika Anda ingin menulis paper dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris ya, karena kalau sudah bicara akademis maka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mirip dalam hal cara mengorganisasi idenya sama dalam hal akademis, dalam hal tulisan akademis. Oke, sekarang saya tunjukkan skema yang memudahkan Anda untuk mengatur gagasan Anda sedemikian sehingga gagasan itu bisa disampaikan dengan jelas lewat paragraf pengantar. Nah, bayangkanlah sebuah piramida terbalik ya, seperti ini. Ya, piramida terbalik yang bagian besar di atas, kemudian makin lama makin kecil di ujungnya, piramida terbalik. Nah, kenapa piramida terbalik? Karena dia mewadahi gagasan mulai dari yang umum, yang paling umum, ya, sampai yang paling khusus. Yang bagian yang besar itu adalah bagian yang paling umum, memuat ide-ide yang masih umum, sampai pada bagian yang paling khusus. Bagian yang paling khusus itu adalah bagian yang ingin Anda kembangkan selanjutnya di paper itu secara utuh. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya kita ingin menulis tentang meditasi sebagai salah satu gaya hidup sehat. Nah, gimana caranya mengantarkan topik ini, ya kan? Nah, kita mulai dari yang paling umum, fakta-fakta atau ide yang paling umum. Misalnya, gaya hidup manusia modern. Ini adalah gagasan yang paling umum, ya kan? Gaya hidup manusia modern di zaman ini. Ya. Kemudian ketika kita menulis lebih jauh, kita akan sedikit menjadi lebih khusus, yaitu bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi juga gaya hidup sehat. Nah, ini menjadi lebih khusus, ya kan? Menjadi sedikit lebih khusus daripada yang atas tadi. Kemudian kita menulis lebih jauh, kita akan mengemukakan hal yang lebih khusus lagi, sedikit lebih khusus, yaitu gaya hidup sehat lewat makanan. Nah, lebih khusus lagi kan? Kemudian kita menulis lagi, lebih jauh, lebih banyak lagi, kita juga mengungkapkan hal yang lebih khusus lagi, yaitu gaya hidup sehat lewat olahraga. Nah, lebih khusus lagi kan? Sampai demikian berikutnya, seterusnya sampai kita sampai pada hal yang paling khusus, yang menjadi inti dari paragraf ini, yaitu lewat olah mental. Gaya hidup sehat lewat olah mental, khususnya lewat meditasi. Nah, sampailah Anda pada inti argumen Anda, hal yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Nah, inilah intinya ya. Ini disebut hal yang paling khusus ya, atau inti tulisan, atau dalam bahasa Inggris thesis statement. Ya, jadi kalau kita menulis satu paper dalam bahasa Inggris, inti pikiran yang akan kita sampaikan itu disebut thesis statement. Inti yang akan kita bahas panjang lebar ya di paper itu. Ya. Oke, tapi sekali lagi saya ulangi bahwa sebenarnya gampang, tidak terlalu sulit untuk menata gagasan di dalam sebuah paragraf pengantar atau sebuah paragraf pendahuluan. Bayangkanlah piramida terbalik, ya. Kemudian kemukakanlah hal yang paling umum dulu. Kemudian makin lama makin khusus, makin lama makin khusus, makin lama makin khusus, sampai pada mencapai intinya, inti argumen yang ingin Anda paparkan lebih lanjut, yang ingin Anda bahas lebih lanjut di paper itu. Gampang kan? Ya, jadi saya harap ini memecahkan masalah Anda. Gimana ya caranya nulis
pengantar, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, skema ini piramida terbalik umum ke khusus, saya harap menjadi solusinya. Oke, nah mungkin ada yang tanya, ini berguna untuk saya pada waktu nyiapkan TOEFL enggak? Ya berguna, ya, karena nanti dalam TOEFL pun atau dalam TOEIC atau dalam IELTS atau yang lain pasti akan ada bagian di mana Anda harus mengantarkan inti dari tulisan Anda. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini. Ya, pakailah skema piramida terbalik. Ingat hal yang umum dulu, kemudian makin lama makin khusus sampai pada inti yang ingin Anda sampaikan di tulisan itu. Oke? Baik, saya kira tips saya cukup sampai di sini. Kiranya bermanfaat buat Anda. Goodbye for now. Good luck for your study, and see you again in the next episode.